atas berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami saat ini. Ya Bapak, kami akan memulai acara webinar pendampingan anak berkebutuhan khusus. Hadirlah di tengah-tengah kami dan lancarkanlah webinar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan saya, Monica Yuni Ariska, Bapak Ibu akan mengikuti webinar siang hari ini dengan acara pendampingan anak berkebutuhan khusus. Webinar ini terselenggara dalam rangka ucapan syukur atas 100 tahun misi kasih Kongregasi Misi Indonesia. Yayasan Lasaris yang merupakan salah satu unit karya CM memfasilitasi kebutuhan orang tua dan unit sekolah yang membutuhkan informasi berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita menginjak acara inti kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Romo Pengurus Yayasan Lasaris Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Romo Paulus Dwintarto CM. Kepada Romo Paulus Dwintarto CM, disilahkan. Baik, terima kasih dari Ibu Monik untuk acara ini. Pertama-tama saya menyapa semuanya secara khusus para pembicara, yaitu Dr. Yunias. Ada juga saya lihat Dr. Marga ya, Maramis. Terima kasih bergabung. Juga para anggota PK Yayasan Lasaris, para kepala sekolah, para guru, ya, pegawai, orang tua, maupun dari luar Yayasan Lasaris. Karena juga webinar ini ditujukan juga untuk umum siapa yang berminat. Nah, pertama-tama seperti dikatakan oleh Bu Monik, memang acara ini terselenggara dalam rangka 100 tahun CM Indonesia. Jadi tahun 1923 itu 5 misionaris CM datang ke Surabaya dan memulai karya pelayanan, karya misi dan kasih. Nah, di antara karya misi dan kasih itu adalah karya pendidikan awam, pendampingan awam. Berupa salah satunya pendidikan formal dalam bentuk Yayasan Lasaris yang melayani 7 unit sekolah. 4 di Surabaya, 2 di Batulicin, dan 1 di Serawai. Nah, dalam pelayanannya, sesuai dengan karisma Santo Vincentius, kami juga memperhatikan terutama para peserta didik ya, yang ya, membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi apapun, dari sisi ekonomi, dari sisi kemampuan, dari sisi segala macam. Karena ya inspirasi dari Santo Vincentius yang menjangkau semua orang dan terutama ya yang membutuhkan. Ya. Dan dalam rangka itulah diadakan webinar ini. Meneruskan semangat misi Santo Vincentius yang diwujudkan dalam dunia pendidikan dan ditujukan pada subjek-subjek, yakni anak-anak didik. Di antara anak didik, peserta didik, tentu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu tidak boleh kita abaikan. Kita harus memberi perhatian kepada mereka. Dan bagaimana perhatian itu, bagaimana menangani, bagaimana mendampingi, nah itulah yang nanti akan
disajikan oleh Dr. Yunias. Sekali lagi terima kasih Dr. Yunias, kemudian Dr. Marga, juga Dr. Yulia yang ya, mau menyumbangkan, ya, membagikan ilmunya, kolaborasi dengan Yayasan Lasaris untuk ya bagaimana kita menjalankan ya, semangat dari Santo Vincentius ini untuk memperhatikan orang-orang yang ya terpinggirkan, orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, dan orang-orang yang membutuhkan pendampingan. Maka selamat mengikuti webinar. Sekali lagi terima kasih Dr. Yunias, terima kasih kepada BK Yayasan Lasaris, dan terima kasih kepada peserta. Semoga kita semua diinspirasi, dikuatkan, dan mendapatkan ilmu untuk memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Terima kasih Romo Paulus. Ya, baik Suster Bruder, Bapak Ibu, berikut saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Nama pembicara kita pada siang hari ini adalah Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau juga memiliki gelar khusus Fellow of Indonesian Society of Community Medicine. Perlu diketahui Bapak Ibu, riwayat pendidikan beliau. S1 beliau di pendidikan kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian beliau melanjutkan S2 di ilmu kedokteran jiwa Universitas Airlangga Surabaya dan dilanjutkan dengan S2 konsultasi ilmu kedokteran konsultan ilmu kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Kemudian beliau melanjutkan kembali pendidikan beliau di S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau saat ini memiliki jabatan fungsional yaitu Koordinator Program Studi Subspesialis Psikiatri Anak dan Remaja. Beliau juga merupakan psikiater anak dan remaja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga aktif dalam penulisan karya ilmiah, yakni penulisan jurnal dan buku prosiding. Baik, berikutnya kita langsung akan mendengarkan materi dengan judul Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus bersama dengan Dr. Yunias Setiawati, SPKJ. Saya ingin menyapa dulu, apakah Dr. Yunias sudah siap? Selamat siang, Kak Monik. Iya, selamat siang, Dokter. Saya jelas terdengar. Suaranya jelas, cukup jelas, Dokter. Apakah yang nanti share screen Dokter ya? Nggih. Atau perlu? Izin, baik. Izin share screen nggih. Iya, baik. Nggak bisa. Apa saya? Iya. Saya Baik, Dokter. Untuk selanjutnya bisa dikirimkan ke operator kami, ya. ke Pak Septa untuk dibantu share screen. Bentar. Mungkin bisa share screen, Dokter. Tadi belum saya aktifkan. Oh iya. Oh iya. Iya, terima kasih. Iya, baik. Silakan, Dokter. Share ya, saya. Iya. Oh, boleh ya? Iya, sudah bisa, Dokter? Share screen bentar. Ini, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Dokter. Iya. Bentar saya besarkan. Baik. Terima kasih Bu Monik ya, yang cantik dan baik ini. Yang terhormat Prof. Romo Paulus Wintarto CM. Yang saya hormati Pak Gangsar Septa dan seluruh panitia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi ilmu, dan saya merasa ini adalah kegiatan yang sangat perlu karena deteksi dini itu
sangat membantu para orang tua. Ya, nah, saya sendiri juga alumni Saint Louis, jadi saya merasa bangga ya dengan Saint Louis yang bisa menghantarkan saya sekolahnya lancar sampai saat ini ya. Mungkin saya juga sedikit ABK, yaitu hiperaktif ya. Jadi cocok kalau saya expertnya di anak berkebutuhan khusus itu ya. Matur nuwun sangat nggih Prof. Profesor senior sejawat, senior saya Dr. Marga, Romo Paulus dan semuanya. Ya. Terima kasih, Dokter. Ini CV singkat saya tadi terlalu panjang. Baik, adapun latar belakang ya, seperti yang kita kemarin juga curhat sama Mbak Monik itu ya. Nah, ini terutama ibu-ibu Romo. Kalau bapak tuh sering dipuji kalau pergi-pergi dengan bapak atau ayah papa. Tapi kalau anaknya nakal, ya bermasalah, nggak ngerjakan PR, bolos atau suka berkelahi, itu mesti yang dimarahi, ditegur, dipanggil ke sekolah adalah ibunya. Nah, ibu-ibu itu sering cemas dan depresi sehingga sering memukul, mencubit, atau kurang harmonis dengan pasangan begitu. Padahal mereka itu juga perlu ditolong. Nah, memang memiliki anak berkebutuhan khusus itu perlu penyesuaian. Dan sekiranya deteksi dini dan penatalaksanaan dini sangat bermanfaat untuk keluaran yang lebih baik. Ini misalnya berikutnya ya. Sebetulnya seperti kita ketahui bersama dan kita hayati, kebutuhan manusia itu seperti kita ini merasa senang ya, saya pribadi senang dilibatkan dalam acara ini dan bisa menyapa ya sama alumni Saint Louis, bahkan sampai di Batu Licin ini ya, kegiatan ini sangat positif sekali. Terus kita juga ada kebutuhan untuk menguasai, artinya menguasai ayah, ibu ya, dan dicintai. Dicintai itu tentu saja bukan ini ya, artinya harus kemana-mana ikut ibu, tetapi diperhatikan, diberikan disiplin yang sepantasnya, gitu ya, diberikan peraturan-peraturan yang tegas. Nah, kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kita akan tumbuh menjadi ciri kepribadian yang harmonis, yang bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan. Seperti misalnya kondisi saat ini, walaupun kondisi pandemi, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi dengan pertemuan secara daring gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi kita sebagai terapis pemerhati kesehatan, khususnya anak dan remaja. Seperti dalam lagu Ojo Dibanding-bandingke ya. Jadi konstitusi anak kan berbeda-beda ya. Ada yang secara biologis itu tinggi, besar, sehat. Ada yang mungkin sudah kecil, sakit-sakitan ya. Terus ini perlu peran kalau anak di bawah 12 tahun tentunya peran utama orang tua. Tetapi kalau anak mulai usia SD, maka teman, guru itu sangat berperan. Kalau remaja, keperluan itu perlu diperhatikan oleh masyarakat. Begitu. Nah, kondisi anak itu juga berbeda-beda. Ada anak yang mudah, diajak kemana-mana mudah. Ada anak yang rewel, itu yang membuat orang tua itu marah ya. Ini sudah digendong nangis, ditidurkan nangis gitu ya. Ini apa disayang-sayang juga menangis. Ada pula yang ini slow to warm up. Kalau makan loh dok, dimut, kalau istikulum tidak dikunyah ya. Kalau makrokosmos adalah pengaruh dari lingkungannya. Lingkungan kecil adalah keluarga, lingkungan besar adalah sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, sekarang menginjak ke fase inti. Apakah yang disebut anak berkebutuhan khusus?
Anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu menunjukkan tampilan yang berbeda. Mungkin secara fisik anaknya tuh ya sehat, tinggi, besar, cantik, ganteng ya. Tapi secara mental anaknya tuh kok kurang baik. Terus pertumbuhan emosionalnya juga loh, ini kok mudah marah, mudah tersinggung, tuh sering memukul, berkelahi. Nah ini yang perlu pendampingan dari kita semua, khususnya orang tua. Nah, kita sebagai pemerhati kesehatan juga harus tahu, kadang-kadang kita bagaimana cara menyampaikan ke orang tua. Jangan langsung dinyatakan diagnosanya, oh anakmu itu memang retardasi mental, anakmu itu memang autism. Karena ada fase-fasenya. Nah, kalau fase ostrik itu tahap awal. Tidak ada seorang pun yang senang kalau anaknya didiagnosa berkebutuhan khusus. Pasti orang tua itu menyangkal, ada yang menyembunyikan, atau menceritakan kelebihan-kelebihan anaknya, atau barangkali Anda sering disalahkan sebagai guru gitu ya. Oh di rumah lo bisa, memang gurunya itu loh dok yang nggak bisa ngajar. Masa di sekolah nilainya cuma 5. Kemarin loh, bisa ngerjakan semua. Bentar Bu, apa benar bisa ngerjakan? Kemarin yang jawab siapa? Saya. Itu supaya dia tahu ya, biasanya memang fase denial atau ostri itu seperti itu, menolak. Nah, yang kedua, tahap berikutnya yaitu special destination. Jadi sebetulnya orang tua tuh diam-diam habis marah sama gurunya tadi, sama terapis, terus dia mulai membandingkan. Loh, memang beda ya anakku yang ini dengan kakaknya atau dengan temannya. Terus diam-diam mencari bantuan atau pertolongan. Nah, inilah saatnya kita bisa bergerak kalau orang tua baru menyadari anaknya. Yang ketiga yaitu normalization. Jadi orang tua membuat sedikit perbedaan ya. Oh, ini ternyata anakku tuh tidak bisa sekolah biasa. Dia perlu sekolah di SD inklusi. Atau orang tua mulai mencari terapi-terapi tambahan yang diperlukan untuk anaknya. Mungkin perlu les-les tambahan gitu. Atau terapi-terapi perilaku, sekarang kan marak sekali. Yang terakhir yaitu self actualization. Nah, ini orang tua yang sadar maka akan mendorong anaknya untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Nah, ini keempat fase ini harus kita ketahui dan kita hayati supaya kita sebagai guru, sebagai pemerhati kesehatan itu tidak merasa kecil hati, bahkan sampai depresi karena dimarahi orang tua gitu ya. Kalau fase ostri kan menyangkal. Misalnya, siapa yang anak saya nggak apa-apa kok dikatakan ABK begitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dari orang tua begitu ya. Terus bagaimana sih faktor-faktor orang tua yang baik? Yaitu bila orang tua itu kooperatif, jadi bekerja sama dengan guru, terapis, begitu ya, dan masyarakat. Jadi anak tidak disembunyikan, tetapi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan percaya diri pada anak. Nah, kita tidak usah merasa paling hebat satu dengan yang lain. Kita harus bergandeng tangan, bekerja sama dengan misalnya pengasuh anak tersebut, orang tua, psikolog anak dan remaja, dan kalau usia SD tentu saja dengan guru kelas anak tersebut. Bila dengan kerjasama itu masih diperlukan penanganan lebih lanjut, maka kita bisa memeriksakan anak-anak atau keponakan atau tetangga kita ke psikiater anak dan remaja. Nanti pelan-pelan akan
diajarkan bagaimana pengasuhan yang baik, gitu ya. Nah, inilah pentingnya peran orang tua. Karena orang tua itu kan faktor mikrokosmos yang memengaruhi perkembangan anak di kemudian hari. Nah, ini juga harus kita jelaskan secara sederhana bagi para orang tua. Perkembangan anak normal, kalau 0 sampai 2 tahun itu tahap sensori motor. Biasanya diberikan mainan yang menimbulkan bunyi atau bercahaya, begitu ya, sehingga anak itu biasanya mencari sumber bunyi atau sumber cahaya. Kalau pada tahap preoperasional, maka anak itu mulai mengenal lingkungannya. Kalau tadi sensori motor dunianya adalah dia dan sekelilingnya, kalau ini mulai eksplorasi. Biasanya anak banyak bertanya. Nah, kalau konkret usia SD biasanya anak-anak tuh mengerti abstrak, simbol, mengerjakan sesuatu sampai selesai. Usia 7 sampai 11 tahun, makanya kalau di SD itu tokoh idola adalah gurunya. Ya, orang tua tidak usah cemburu pada gurunya, memang itu kebutuhan perkembangan. Nah, operasi formal kalau dia tahap 11 tahun ke atas, mulai mengenal lawan jenis, mulai bersosialisasi dengan temannya. Nah, pada ABK mungkin usianya sudah 11 tahun, tetapi sesuai perkembangan kognitif dari Piaget mungkin dia baru tahap sensori motor atau preoperasional. Nah, itulah yang menyebabkan gap antara guru dan orang tua. Ya. Nah, ini yang harus diatasi. Gitu. Kita pendekatan secara pelan-pelan. Nah, ini sekarang marak sekali kasus-kasus yang terutama yaitu kasus ABK, Autism Spectrum Disorder. Yang paling banyak di sekolah-sekolah itu biasanya di SD-SD itu ada anak dengan ringkasannya ADHD. Nah, kalau retardasi mental itu juga gangguan yang sering dijumpai. Yang keempat yaitu maraknya perkelahian dengan pelakunya remaja. Itu sebetulnya adalah salah satu manifestasi dari gangguan tingkah laku. Juga bisa anak itu mengalami gangguan karena ada something wrong di otak atau ada penyakit kronis. Yang terakhir yaitu gangguan belajar. Para guru ini ahlinya ya, ada disleksia, dispraksia, ya, diskalkulia, itu yang sering dijumpai di SD-SD. Nah, apakah yang disebut autism? Autism itu ada triasnya, yaitu gangguan dengan dalam hal komunikasi, interaksi, dan perilaku. Ini bisa kita lakukan screening secara sederhana. Nah, ini ciri-ciri autisme. Memang anak itu kalau diajak bicara kok ini ya, dipanggil namanya tidak menoleh. Atau mungkin bisa, ayo shake hand, biasanya tuh bisa, tapi hanya otomatisme. Sesudah itu dia tidak memperhatikan lawan bicaranya, asik dengan dunianya sendiri. Ya. Dia juga tidak bisa main cilukba, pasar-pasaran gitu ya, main pura-pura, play terapi, seperti sandiwara boneka itu dia tidak mengerti. Dan loh, kok sukanya menyendiri ya, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Juga sering ketawa terpingkal-pingkal, kadang menangis tanpa sebab. Yang khas karena dia kemampuan berbahasanya terbatas adalah menarik lengan orang lain dan diarahkan ke benda yang dimaksud. Dan juga senang sekali dengan benda yang berputar. Kalau menjumpai hal seperti itu, sebaiknya kita segera aware. Ya, biasanya sekarang yang diacungi jempol guru-guru itu juga sudah aware.
sering mereka mengirimkan anak-anak tersebut ke pusat terapis. Nah, maka akan di-assessment oleh psikolog setempat dan memang kalau perlu akan dirujuk ke pelayanan psikiatri anak dan remaja. Nah, yang kedua yaitu attention deficit hyperactivity disorder. Di sini anak ini masih bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya. Namun ada gejala yaitu inatensi, hiperaktif, dan impulsivitas. Bagaimana gejala inatensi? Anaknya itu ceroboh, sering lupa, gitu ya. Kalau diterangkan gurunya, dia melamun. Terus kalau tugas sekolah ada 10, dikerjakan hanya 3, maka nilainya 30. Nah, padahal kalau di rumah, karena satu guru, satu murid ya yang ngajarin orang tuanya, dia bisa mengerjakan. Itu yang sering guru-guru disalah. Terus sering patroli, jalan-jalan di kelas. Kalau gurunya menerangkan, ikut berbicara. Yang terakhir yaitu impulsif. Jadi kalau gurunya menerangkan, dia langsung memotong pembicaraan orang lain dan tidak sabar untuk antri dalam giliran. Gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu retardasi mental. Retardasi mental itu beda dengan demensia. Kalau demensia itu pernah normal IQ-nya. Kalau retardasi mental itu belum pernah normal. Jadi memang IQ-nya di bawah 70. Nah, yang berikutnya yaitu gangguan perilaku dan emosi, di mana anak itu sering melanggar peraturan, gitu ya. Sering melakukan tindak kekerasan, memukul, mencuri, merampok, memperkosa, penggunaan stat itu ya, dan juga membolos, merusak, membakar. Itu sebenarnya merupakan gangguan mental yang kalau dideteksi dini maka akan didapatkan luaran yang lebih baik. Sayangnya ketiga kasus ini sering kurang dipahami, bahkan mereka banyak mendapat hukuman sehingga anak-anak menjadi jatuh dalam kondisi depresi dan semakin marah, semakin perilakunya semakin negatif. Nah, berikutnya ini adalah gangguan-gangguan penyakit dalam tubuh. Anak yang sakit lama tidak mendapat kesempatan bermain dan sekolah, tentu saja mudah jatuh dalam kondisi cemas, depresi, dan mudah tersinggung. Yang harus digarisbawahi bahwa depresi pada anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau depresi pada anak itu karena dia tidak bisa mencurahkan isi hatinya, lebih ke perilaku, melawan, membolos, sukar tidur, sehingga semakin banyak mendapat hukuman ya yang akan meningkatkan depresi. Ya. Nah, tata laksana itu bersifat multimodal. Kenapa diberikan obat? Karena anak agresif, irritable, impulsif. Bagaimana gurunya bisa mengajar dengan baik, ya. Terus yang bisa dilakukan biasanya dilakukan oleh Bu Monik, Pak Septa dan teman-teman itu adalah sebetulnya merupakan modifikasi perilaku. Misalnya anak-anak diberikan tugas, terus absennya dikumpulkan, setelah itu baru bisa UTS. Itu kan merupakan modifikasi perilaku. Jadi reward-nya itu setelah dia melakukan suatu tindakan yang baik. Remedial teaching, mungkin saat saya sekolah di SMA itu ada yang namanya study hall. Jadi anak-anak yang kesulitan belajar tertentu itu dibimbing oleh kakak kelasnya atau salah satu guru dalam kelas kecil. Biasanya 6-8 murid. Itu saya salut sekali dengan Saint Louis ya, yang gurunya kok mau-maunya gitu loh. Malam hari ke sekolah membimbing kami yang nilainya kurang begitu ya. Sehingga memang alumni Saint Louis itu kalau di
fakultas itu cukup berprestasi karena ini pendidikannya itu bagus gitu ya. Terus yang keempat yaitu play therapy. Sebetulnya bermain itu 80% kehidupan anak itu perlunya bermain. Maka play therapy ini akan sangat bermanfaat karena anak bisa mencurahkan isi hatinya, bisa bermain peran dengan bebas ya tanpa adanya pengaturan-pengaturan dari orang tua gitu ya. Dan mengajarkan anak bekerja sama, disiplin, dan membuat anak bahagia. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kita harus bergandeng tangan. Tidak usah merasa paling hebat, siapapun bisa menjadi terapis bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mulai dari orang tua, guru, pemerhati kesehatan, psikolog, dokter mungkin tergantung keluhannya ya. Kalau gangguan pendengaran ya ke dokter THT, gangguan gait dokter rehab, tumbuh kembang mungkin dokter anak, begitu ya, gangguan perilaku psikiater dan sebagainya. Dan dengan penyuluhan-penyuluhan seperti ini, maka akan membantu meringankan program pemerintah dalam menata laksana kesehatan mental anak dan remaja. Nah, yang sering ditanyakan pada orang tua, gimana sih menerapkan asuh pada anak ABK? ABK ini kan susah ya diasuh, beda sama anak yang lain. Itu perhatikanlah tadi ya perkembangannya tuh tahap mana. Kalau masih sensori motor ya jangan diharapkan ke fase formal. Disesuaikan usia anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Parenting yang baik, anak kecil tuh kita bimbing, kita kontrol. Kalau remaja ya tuturi handayani, biarkan dia bermain, pergi dengan teman-temannya, tapi orang tua itu mempercayai begitu ya, supaya anak remaja itu bisa bercerita dengan bebas kepada orang tuanya, ya. Ingat kalau anak mulai TK itu sebaiknya tuh jangan apa-apa dipakaikan, ya biar dia pakai baju sendiri, ya. Mulai 3 tahun tuh mulai belajar table manner gitu. Terus juga bersosialisasi, biarkan dia memilih baju, memilih barang-barangnya sendiri. Tentu saja perlu pengarahan dari orang tua. Nah, cara mengasuh memang kalau anak balita itu 100% tergantung orang tua. Kalau usia sekolah, maka guru itu nanti menjadi role model, gitu ya. Kalau remaja, maka kita sebagai pendengar. Beda kalau anak kecil kita arahkan, kalau anak mulai remaja kita sebagai pendengar yang baik. Tapi ini harus disesuaikan kondisi anak. Kalau ABK, di mana kemampuannya juga masih terbatas, tentu saja perlu pendampingan dari orang tua. Ini yaitu dasar-dasar terapi ini yang harus diketahui dan dipahami oleh kita semua. Nah, ini ada ahlinya yaitu Simon namanya ya. Hubungan terutama kalau 3 tahun pertama kan ibu dan anak. Nah, kalau pertama 0 sampai 18 tahun kebutuhannya anak itu tergantung pada ibu. Setiap anak menangis karena ibu belum paham, dipaksa makan. Akhirnya anaknya itu menjadi muntah begitu ya. Atau anak itu sukar makan. Atau saat dewasa dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi makan itu merupakan simbol relasi dia di kemudian hari. Ya. Terus orang tua saat usia 3 tahun, nah ini hendaknya mulai melatih toilet training. Jangan di bawah 1 tahun, nanti anaknya ini biasanya ngompol, ngeblok ya, jadi BAB di celana. Atau sering kita jumpai perutnya sangat besar, ternyata dia ada gangguan dalam mengendalikan BAB. Biasanya juga perlu pendampingan psikiater.
Nah, hubungan anak dan orang tua yang tidak harmonis, maka anaknya tuh biasanya cemas, tidak mau bermain dengan teman sebaya, dan jatuh dalam kondisi psikosomatik, jadi sering sakit-sakitan gitu ya. Nah, sebaiknya orang tua itu mempunyai sikap yang tegas, bijaksana, berwibawa, dan yang penting harus konsisten dan terus belajar. Tiada hari tanpa belajar. Kita harus saling toleransi antar orang tua, guru, dan keluarga besar lainnya. Dengan komunikasi dan toleransi yang baik, kita akan saling memahami kondisi anak, kita bisa mengetahui kebutuhan anak, dan kita bisa melakukan pola asuh dan membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, sistem keluarga nih, kalau di sini kan kebanyakan extended family. Jadi karena orang tuanya bekerja, diasuh oleh kakek nenek, paman, bibi, atau mertua. Enggak apa-apa, itu seperti itu boleh, namanya surrogate mother karena bapak ibunya kan bekerja. Tapi harus ada sistem yang jelas gitu ya. Dan saling berkomunikasi, harus loyal dengan sesama anggota keluarga. Gitu ya. Kalau kaku atau saling memengaruhi, maka menimbulkan stresor dan mungkin kemampuan anak akan berkurang begitu ya dibandingkan usia sebayanya. Gitu. Nah, ini sedikit pedoman untuk perkembangan anak ABK. Kalau anak itu diasuh dengan suasana yang penuh toleransi, saling mendengarkan, menghormati, mengucapkan salam, oh bagus, pinter gitu ya. Maka anak tuh belajar sabar. Oh, misalnya memberi semangat nggak apa-apa, nilaimu jelek, besok belajar lagi. Jatuh nggak apa-apa, nanti bangun lagi. Itu maka anak belajar percaya diri. Nah, kalau orang tua misalnya pergi ke sekolah saat anaknya sekolah tapi orang tua bekerja, sebaiknya izin saya pergi bekerja sehingga anak itu menjadi percaya dan mandiri ya. Berikanlah rasa aman dan nyaman pada anak ya. Terus lakukanlah anak sebagai sahabat kita. Boleh memberikan masukan tetapi kritiknya yang membangun gitu ya. Nah, karena apa? Kalau minus itu hasilnya jelek. Kalau anak sering diejek, tidak pernah dipuji, ya, maka ambang stres anak itu akan rendah. Kalau sering dipukul, maka dia akan menyalurkan emosinya dengan memukul orang lain. Dan kadang bisa menimbulkan rasa bersalah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Di sini memang perkembangan digambarkan itu tahap demi tahap. Jangan sampai anak yang usianya masih sensori motor kita harapkan sudah mengerti seperti anak fase formal. Tentunya hal itu sangat berat bagi anak. Nah, gimana peran orang tua? Setelah mengalami ostrifase tadi, akhirnya dia fase normal yaitu menerima kondisi anak. Terus kita mengenali gejala dan hambatannya. Nah, di balik kekurangan kan ada kelebihan. Kita arahkan talenta-talenta yang ada dan diarahkan ke metode pembelajaran yang sesuai. Ingat perlu hak anak untuk bermain. Selalu berikan reward pada anak setelah dia melakukan kegiatan positif, jangan sebelumnya gitu ya. Dan sekali lagi, orang tua harus tetap mendorong, menghargai anak, dan pola pengasuhan harus seragam. Itulah perlunya orang tua diundang dalam pertemuan-pertemuan untuk mengerti kondisi anak dan pengasuhan yang seragam. Nah,
Sekian penyajian dari saya. Ini sedikit pengenalan tentang jurnal psikiatri Surabaya yang bisa di mana sekalian bisa menyalurkan bakat atau keperluannya untuk menulis. Ini juga ada di era pandemi ini kami mengadakan seminar mengenai loneliness ya. Jadi banyak anak remaja bahkan dewasa yang mengalami loneliness dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, sekian penyajian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila dalam penyampaian tadi banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan ini, Dokter. Tapi sebelum saya mengingatkan pertanyaan-pertanyaan ke dokter dari teman-teman, saya mengutamakan teman-teman dari Batu Licin dulu. Dan teman-teman dari SD Aloysius, jadi yang dari Batu Licin, mungkin terlebih dahulu ingin mengajukan pertanyaan dari TK maupun dari SD. Silakan. Teman-teman dari SD. Teman-teman dari SD dan TK, mari silakan. Mari Bu, silakan. Di unmute, silakan Bu. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang, Bu. Perkenalkan namanya dulu ya, Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya. Oh, nama saya Ibu Geno. Ya, Ibu Geno dan mendampingi anak playgroup Bu dari TK Katolik Taman Harapan. Nah, di kelas itu Bu ada anak-anak itu yang fisiknya sehat aja. Fisiknya sehat, tetapi anaknya susah untuk duduk. Susah duduk dan juga dia itu suka memukul kepalanya ke lantai, Bu. Suka menghantukkan kepalanya di lantai dan dia itu senang untuk bermain memegang pensil warna. Dan bahkan ujung pensilnya itu dimakan. Lalu yang ditanyakan itu bagaimana cara kita untuk mendampingi anak-anak seperti itu, Bu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Geno. Dulu atau di Iya, boleh langsung dijawab saja Dok, karena nanti takutnya terlalu panjang. Ya, silakan Dok. Terima kasih ya, salut untuk Bu Geno ya. Bukan Iya, hal mudah ya untuk mendampingi anak-anak usia prasekolah ya Bu ya. Salam kenal dari Surabaya. Nah, menangani anak itu kira-kira usianya 5 tahun ya Bu ya? 4 tahun lebih, Dok. 4 tahun lebih. Nah, memang pada anak 4 tahun lebih itu masih ada perilaku hiperaktif, nggak bisa duduk diam gitu Bu ya. Yang menjadi masalah tadi adalah membenturkan kepala di lantai. Nah, itu tentu saja yang harus ditangani. Ya. Itu biasanya juga salah satu faktornya itu berkaitan dengan ini Bu, logam berat. Mungkin dia dietnya itu tidak teratur ya. Bagaimana diperhatikan BAB dan BAK-nya apakah lancar gitu ya Bu ya. Terus apakah ada gangguan-gangguan dalam perkembangannya, apakah dia pernah kejang, apakah dia pernah sakit, pernah diopname. Nah, tadi kebetulan adalah senangnya menggambar ya Bu ya. Nah, itu bisa Ibu Geno melakukan pendekatan dengan
menggambar tadi, karena kebutuhan dasar anak kan bermain. Kalau dia dengan menggambar, itu dia secara tidak langsung itu menceritakan dirinya, karena anak itu belum bisa berpura-pura gitu Bu. Jadi yang diceritakan misalnya digambarkan binatang itu padahal dia menggambarkan dirinya biasanya. Bisa lewat menggambar. Terus kalau anak 4 tahun lebih itu kebutuhannya kan bergerak ya Bu ya. Mungkin dialihkan jadi dibuat capek gitu. Dengan lari, meloncat, biasanya guru-guru ini paling pintar nih ya. Nyanyi ada gerakannya gitu. Dan apa juga syairnya tuh banyak nasihat-nasihatnya. Nanti kita ini ya Bu ya, kalau ada kesempatan bisa bekerja sama ya Bu ya. Apalagi sekarang dengan era Zoom ini kan kita bisa saling berkomunikasi. Ini orang tuanya udah tahu ya Bu, kalau anaknya perilakunya seperti ini. Iya Dok, Orang tuanya tahu kalau perilakunya seperti ini. tahu Dok. Orang Iya. tuanya ada di SDK Saint Vincent Dok. Jadi Bu dulu ya Bu. Nah, itu nanti kalau terapi perilaku, terapi Dokter, lain, iya Bu. anaknya juga memang belum bisa bicara Dok. Kalau dia itu menginginkan sesuatu, dia memegang tangan kita mengambil, lalu ditunjukkannya. Seperti membuka air minum, membuka tempat makannya. Apa Dia ya, menarik tangan kita, lalu minta untuk dibukakan. Itu mungkin juga salah satu spektrumnya ini tadi Bu, autism. Itu harus pemeriksaannya apakah dia ada kontak dengan lingkungannya, gimana Bu? Mau bermain dengan teman sebayanya atau enggak Bu? Enggak Dok, dia suka bermain sendiri. Lalu soal warna itu tadi itu hanya sekedar untuk dipegang aja Dok, pensil warna. Terus Kalau apakah- kita memberikan buku atau kertas pun dia nggak bisa digunakannya. Apakah dia Hanya- kalau dipanggil sama Bu Gini itu mau menoleh gitu Bu, mau memperhatikan seperti itu Bu? Kadang-kadang Dok, kalau kita panggil dia melihati kita. Terus senang benda berputar Kadang atau dia ketawa kalau merasa mungkin bahagia, dia ketawa sendiri. kadang nangis gitu ya Bu ya? Itu mungkin Kadang nangis ya. satu simptom dari ini Bu, yang autism ini Bu, yang perlu ini ya pendekatan. Itu senyampang anaknya masih 4 tahun, segeralah dikonsultasi ya. Mungkin Bu, lewat Bu Monik juga bisa ya Bu Monik ya, nanti kita saling sharing gitu ya. Maksudnya kita tidak mendiagnosa dini tetapi penanganan dini kan Bu ya. Iya, Salah Dok. untuk Bu Ginu ya sangat perhatian kepada muridnya ya. Sangat penting. Mungkin saat awal disarankan dietnya dulu Bu. Walaupun dalam penelitian itu belum terbukti, tetapi diet itu sangat manfaat. Mengurangi makanan yang mengandung kasein dan gluten. Jadi susu sapi dan produknya dan tepung terigu. Yang kedua sudah betul dimasukkan di TKK Taman Harapan kan tujuannya dilatih ini ya Bu ya, bermain dan sosialisasi. Ya. Terus ikut memberikan PR ini kok masih membetulkan kepala, berarti kebutuhannya apa bermain itu mungkin harus ditingkatkan. Ya. Bisa diakses oleh Bu Molik dengan lebih teliti lagi. Terima kasih Bu pertanyaannya. Baik Dokter, terima kasih juga. Terima kasih banyak, Dok. Lalu berikutnya dari SD. Oh iya, silakan Ibu. Selamat siang, Romo, Suster, Ibu Yuniat. Perkenalkan nama saya Ibu Alfrida dari SD Katolik Saint Vincent. Iya Bu, selamat sore. Terima kasih Bu untuk ilmunya hari ini. Saya sendiri pengalaman pribadi saya punya saudara yang ABK, dia menderita Down syndrome. Tapi puji Tuhan sudah tinggal dengan kami itu membuat kami mengerti. Dulunya tinggal sama mama, tapi setelah mama meninggal, kami bawa ke rumah kurang lebih sudah 4 tahun. Awalnya memang susah, tapi dengan berjalannya waktu belajar dari berbagai pengalaman, cari di media sosial, sekarang sudah bisa kami
sudah bisa beradaptasi dengan baik dengan adik sendiri. Terus untuk di sekolah ini Bu, kurang lebih tahun ajaran baru ini tahun ajaran yang 2022-2023 SDK Vincent itu menerima anak ABK. Awalnya Jadi inklusi ya Bu, SD-nya Ya. inklusi itu. ya awalnya memang agak sulit dia masuk di kelas. Kesulitan kami anak ini awalnya tidak bisa diam Bu, jalan ke sana kemari. Kami para guru dan karyawan banyak belajar dari anak ini. Yang awalnya kami tidak paham dengan kondisi seperti itu, sekarang sudah kami bisa memahami bahwa memang anak itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing yang harus kita apresiasi dengan baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, anak ini kan biasa berjalan ke kelas lain. Terkadang dia kelas 1B, lalu jalan ke kelas lain. Tindakan kami biasa para guru termasuk saya ketika dia masuk kelas saya akan mengambil anak itu membujuk untuk kembali ke kelasnya Bu. Menurut Ibu, apakah tindakan itu benar atau tetap membiarkan anak itu di situ karena dia merasa nyaman dan tenang atau bagaimana? Yang kedua, ada anak juga yang masuk hiperaktifnya itu luar biasa. Tapi kalau yang saya pahami di SD, kita guru tidak boleh mengatakan anak ini salah. Kita akan mengatakan, oh tidak tepat. Atau dia nakal. Kan kata-kata itu tidak boleh, harus kita mengatakan dia aktif. Ada murid kami yang masuk Bu, itu hiperaktifnya itu luar biasa. Bagaimana cara kami Bu untuk menjelaskan ke anak-anak, memberi pemahaman ke anak-anak bahwa bagaimanapun karena dia bagian dari keluarga kita SDK St. Vincent, caranya atau triknya Bu supaya anak-anak yang lain itu bisa menerima keadaan anak ini. Itu saja dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Alfrida ya. Nah ini SD-nya bagus sekali ya, mau menerima inklusi. Jadi memang kebutuhan anak hiperaktif, terus juga DS itu kan belum tentu nanti IQ-nya itu di bawah 70. Jadi yang bagus memang di SDN inklusi. Kalau DS itu masih bagus ya Bu, anaknya kan manis, nggak ada gangguan perilaku, kecuali kalau ada cemas dan depresi. Tapi kalau yang Ibu ceritakan hiperaktif itu memang sangat mengganggu. Biasanya ada trik dari gurunya yang cukup manjur, karena anak ini kan nggak bisa kalau belajar 50 menit duduk begitu ya. Nggak bisa. Jadi anak ini ya biasanya dilibatkan, kamu bagian kumpulkan ini ya, ulangan teman-teman, atau membagikan ini tugas ke teman-teman. Di setiap 20 menit begitu itu dia ada kesempatan untuk jalan. Tapi memang nggak mudah Bu, itu harus berulang-ulang. Biasanya guru-guru itu ya pintar loh. Apa kamu boleh banyak bicara, tetapi sekarang saatnya pelajaran. Mulutnya dikunci, kuncinya dibuang ke laut. Tapi nanti 5 menit lagi Ibu harus mengingatkan lagi gitu. Jadi pada anak-anak itu seperti itu. Kalau yang hiperaktif itu, kalau diberitahu nggak bisa. Nanti pelajarannya Bu Alfrida kamu diam. Ketika Ibu mengajar dia lupa, jadi harus diingatkan. Dan ada trik yang bagus juga bahwa anak itu biasanya kita taruh di depan sendiri, di pojok yang sebelahnya dinding. Jadi dia tolak-tolak itu nggak bisa lari ke sana. Namun kalau anaknya sangat aktif, sampai tantrum, mengganggu, itu memang perlu terapi itu. Karena mungkin ada neurotransmitter tertentu yang kurang atau berlebihan. Itu biasanya kita sampaikan juga ke orang tuanya. Kami itu sejak tahun, Ibu kan di Surabaya Bu ya, SD Vincent. Batu Licin Bu, Kalimantan Selatan. Nanti lewat ini ya Bu, lewat Biasanya di Surabaya. Monik itu juga banyak kuesioner-kuesionernya. Nanti kita bisa bekerja sama Bu. Kuesionernya cukup sederhana Bu. Yang isi itu orang tua dan guru, hanya 10 pertanyaan. Jadi supaya Ibu di sana juga nggak disalahkan orang tua, juga orang tua bisa segera memahami anaknya. Ada kuesioner sederhana. Bu Monik juga punya, nanti kita supaya sama bisa dikirimkan ya Bu ya. Namanya itu ada yang CDRS, ada kalau pada yang hiperaktif namanya ACTRS. Jadi berdasarkan data-data itu nanti kan Ibu bisa, loh ini loh dari penilaian Mama sendiri, bukan dari Bu Alfrida kan. Ya.
Dan anak itu yang penting kan orang tua itu juga tidak terlalu menuntut ya Bu, dari mikrokosmosnya dulu. Ini memang kondisi anakmu seperti ini. Nah, tapi kalau di sekolah juga ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Maka di rumah juga bantulah kami seperti itu. Kan nanti ibu sudah nata, sudah oh dia betul ya, suruh bagi kertas, disuruh ini ya loncat-loncat nggak apa-apa nak, atau ambil minum terus belajar. Temannya sudah toleransi, tapi di rumah dia banyak dapat hukuman, itu juga nggak baik. Hukumannya misalnya disendirikan, di stigma ya, itu memang nakal, itu kan menyakitkan. Itu saya bisa memahami dan merasakan bagaimana perjuangan Bu Alfrida ya. Kan di kelas nggak mungkin hanya satu Bu, biasanya 3 sampai 5 anak seperti ini ya Bu. Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terus yang ada tadi belum terjawab Bu, yang anak tadi kan ada tadi satu lagi anak ABK kami di sini. Dia tidak bisa berdiam lama di kelas. Dia suka buka pintu lalu keluar ke kelas lain. Nah, kemudian kami para guru ini, contohnya dia masuk di kelas saya 1A. Saya akan membujuk anak ini kembali ke 1B. Tapi kalau masuk di kelas saya kembali ribut. Tapi ketika di kelas saya atau kelas yang lain dia tenang. Apakah tindakan saya itu sudah benar mengembalikan ke kelasnya atau membiarkan anak itu tetap di kelas saya, Bu? Meskipun sebenarnya bukan di rombongan belajar saya. Tapi di kelasnya Ibu tenang ya Bu? Tenang. Kalau tenang mungkin dia nyaman kadang gitu. Tenang, kadang tidak. Tenang dulu, kan memang dia nggak bisa mengikuti pelajaran, mungkin biarkan sambil nanti pelan-pelan diberitahu. Mungkin dia kan butuh atensi, anak begitu tuh kadang sensorinya itu sangat halus gitu Bu. Mungkin di ruangan itu dia nyaman atau mendengar suara ibuku kok tenang ya. Seperti misalnya Bu ya, saya ketemu ibu tuh baru loh padahal. Tapi saya kan bilangin sama Bu Monik dari Batu Licin, saya kan seolah-olah saya itu sudah mengenal ibu lama gitu. Mungkin dia juga seperti itu. Ini kok seperti teman saya ya Bu Frida. Padahal kita kan belum pernah kenal. Memang kita kan biasanya seperti itu kan. Perasaannya ibu-ibuan gitu ya Bu ya. Itu mungkin dia juga rindu figur seperti itu. Nanti Baik, Bu. Iya, mungkin pengasuhan di rumah itu juga beda. Iya, dia memang perlu penanganan ini ya, case by case ya. Saya bisa memahami dan merasakan dulu di Rusi itu ya cukup berat ya. Kalau orang tuanya sudah kooperatif kayak tadi enak, orang tuanya nggak bisa terima, saat ibu kena marah. Makanya dengan screening itu nanti bisa menjadi lebih bagus Bu. Di sini juga ada pemerhati kesehatan ini kok apa? Presiden itu Bu Ivida Dewi itu juga ini pemerhati ABK. Beliaunya tuh walaupun sibuk sangat ini atensi pada ABK. Nah itu nanti juga sama seperti ibu di Batu Licin ya. Plus untuk ibu-ibu di Batu Licin ini karena dengan adanya ibu-ibu ini memang secara tidak langsung itu akan memperbaiki masa depan anak-anak di kemudian hari. Kan tidak menutup kemungkinan anak yang katanya bahasa awam ya Bu ya nakal, ternyata ketika ibu arahkan itu kan cukup banyak yang berhasil ya Bu. Ya. Kalau ibu reuni itu kan pasti ada yang paling nakal kok ternyata sukses gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih dokter. Berikutnya ada dari Taman TK Taman Harapan. Mohon maaf dokter Dewi, saya pending dulu, saya serahkan ke teman-teman TK Taman Harapan. Tadi yang sudah raise hand. Monggo Mbak Monik, matur nuwun. Bentar lagi ya dok, kayaknya juga dokter perlu sharing ini ya dokter Yunias ya. Matur nuwun. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Ibu Monik, Ibu Dokter, dan Bapak Ibu semuanya. Saya Ibu Yustin dari TK Katolik Taman Harapan dari Batu Licin. Terima kasih atas materinya yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Di sini saya mau men-sharingkan dan nanti minta trik gitu ya untuk kami.
Karena kebetulan di lembaga kami ini, puji Tuhan, tahun ini dipercayakan oleh Tuhan ada 6 orang anak yang istimewa seperti itu. Kami sudah menyebutkan bukan berkebutuhan khusus tapi istimewa. Dari ke-6 anak ini mempunyai kelebihannya masing-masing yang Tuhan titipkan kepada kami. Di samping itu ada juga memang secara yang lainnya normal, tapi kadang-kadang tingkah lakunya, dokter. Yang tadi saya lebih terkesan dengan sikap perilaku yang sewaktu-waktu emosinya meluap-luap. Mengamuk, marah, begitu misalnya kita menegurkan, dia melakukan kesalahan atau sedang mengganggu teman yang sedang bermain. Berebut mainan teman, terus temannya ngadukan ke ibu guru menegur atau memberitahu tidak boleh seperti itu, dia marah. Dan kita pun jadi korban, dipukul, dokter. Baju ibu guru pun dicambak seperti itu. Semakin kita lembut, semakin jadi. Dan seandainya kita berusaha untuk menjauh dari dia yang sedang emosi, barang-barang yang di sekitar pun jadi korban. Dan teman-temannya satu kelas saat ini menjadi korban seperti itu, dokter. Jadi kami di sini kira-kira saran baik dari dokter atau triknya untuk menangani anak seperti ini. Karena anak ini dengan sesama teman sudah nggak ada rasa takutnya seperti itu, dengan ibu guru pun ataupun orang lain, walaupun wali murid, orang tua dari temannya, dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Justin. Silakan dokter Yuni. Atas ini ya pertanyaannya, dan saya salut nih dengan trio bunda hebat tadi ya, Bu Justin, Bu Alfrida, Bu Benu, yang mendapat ini ya hikmah untuk mengasuh lah, istilahnya bukan mengajar. Sangat berat saya bayangkan kalau 6 orang ABK itu kan perlu artinya 12 guru nih. Padahal di sekolah kan gurunya paling 2, 3, 4 ya sudah banyak ya Bu ya. Betapa ibu itu bingung karena kan tidak mungkin kita mengistimewakan anak ini dengan mengorbankan teman-teman yang lain ya Bu ya. Tapi pada kasusnya ini berbeda. Kalau Bu Justin ini kasusnya pada anak sepertinya temper tantrum ya. Nah itu di sekolah itu sebaiknya ada tempat ruangan yang biasanya tuh di temboknya tuh dikasih busa Bu. Jadi anak itu kalau sedang tantrum kita time out ya. Di ruangan yang terbatas tetapi yang tidak bisa melukai diri sendiri dan lingkungan. Begitu. Karena memang kalau menghadapi anak tantrum terus di tengah lingkungan yang banyak dia akan resiko membanting, merusak gitu Bu ya, memukul. Nah, itu harus diamankan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, itu juga kalau situasi tidak memungkinkan, kita biasanya juga bisa melakukan veksasi. Veksasi itu ada tekniknya dengan kain flanel begitu. Yang penting dia itu imobilisasi, jadi tidak bergerak ya. Jadi pertama kan tadi bagus Ibu sudah ignoring alias mengacuhkan. Ya. Pertama menenangkan nggak berhasil, mengacuhkan tambah dipukuli ya kan. Jadi diveksasi bisa secara dengan kalau mekanik itu dengan obat, kalau tidak mungkin bukan di tali rafia begitu ya Bu ya. Itu Bu Monik paham itu kayak dipita gitu loh Bu. Jadi anaknya tuh yang penting tidak bisa bergerak ya. Tidak bisa bergerak. Nah, habis itu biasanya anak kan terus tobat ya. Kalau umurnya 5 tahun ya kira-kira 5 menit. Sudah, kalau tenang akan Ibu lepas ya. Tadi tahu ya misalnya Tommy kok Ibu ikat karena marah-marah ya gitu. Biasanya anak tuh kalau konsisten maka dia akan baik. Ini seperti yang diceritakan tadi oleh Bu Alfrida kan ada anak dari sejawatnya juga. Nah, biasanya orang tua tuh juga kalau rasanya sudah normal itu bisa memahami. Dan
Kalau memang perlu obat-obat yang diberikan sesuai dengan dosis. Dan ada indikasi itu tidak menyebabkan ketergantungan, bahkan bisa meningkatkan kognisi anak. Tentu saja dalam hal ini Bu Justin memang perlu bekerja sama. Nah, Bu, kalau bisa sementara orang tuanya itu tahu nggak kalau anaknya tantrum? Kami seringkali memberitahu dokter. Kadang-kadang kami karena kami juga manusia biasa memiliki Ya, betul. keterbatasan, kami video, jadi Ya, kami ini kirim. bagus Tapi itu anaknya saya. ini kalau ada orang tuanya memang tidak berulah gitu dokter, langsung kayak diem begitu. Takut Ya, sama orang tuanya. nggak perlu garis bawahi apakah dia itu kok diam sama orang tuanya, apakah di rumah juga sering dilakukan tindak kekerasan, kok dia suka memukul. Kalau dipukul kan anak tuh membalasnya memukul. Kita bicara dari hati ke hati gitu. Mungkin ibu perlu dibantu guru yang lain. Kalau hanya satu biasanya disalahkan juga ya. Ibu Justin itu anakku loh, nggak pernah marah, kok semarah tuh diapakan gitu ya. Biasanya kalau dokter. baik orang tua juga paham. Karena memang dia lelah Bu mengasuh anak, istimewa tadi benar, saya setuju. Kalau di Perkeswari, anak-anak istimewa. Iya. Ini tentang dengan ibu ya semakin baik. Kalau anak ini ibu sudah bisa mengambil hatinya, itu dia nurut baik dan sayang pada Bu Justin dan Bu Gelu tadi. Gimana Bu? Kalau yang satu ini dokter memang datang harinya gitu dokter, waduh luar biasa baiknya. Tapi kalau memang situasinya mungkin dari rumahnya kurang moodnya gimana, kita sapa saja dia sudah marah sih dokter. Karena kami satu sekolah ini gurunya pun ikut menangani, semua jadi korban dokter. Yang dicakar, dilempar, dipukul sampai kancing baju ibu guru pun terlepas, orang tua pun ikut membantu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tanya kalau memang dia sudah baik gitu ya, kita kenapa tadi? Jawabannya saya sedang lapar. Nah, kita belajar dari situ, kita coba kalau dia sudah mulai berulah, mengganggu teman, karena puji Tuhan memang teman-temannya yang satu kelas sudah memahami tingkah lakunya si anak satu ini gitu ya. Kalau dia sudah ibu begitu ya udah langsung kami dekati, kami tanyakan kenapa nak, lapar karena atau bagaimana, mau apa seperti itu. Saya lapar Bu, oke silakan makan. Karena kami sudah memberikan kesempatan seperti itu, tapi kadang-kadang itu dijadikan apa namanya dia itu alasan yang menarik bagi dia. Kalau dia sudah malas begitu, saya lapar, tapi giliran kita beri kesempatan makan malah mengganggukan kelas lain gitu. Jadi itu yang menjadi prihatin bagi kami, kira-kira yang bisa kami lakukan membuat anak ini menjadi lebih baik seperti itu dokter. Terima kasih tadi sarannya, tadi menyediakan ruangan khusus. Maaf kami tadi kurang jelas karena jaringan kami mungkin kurang stabil gitu ya, terputus-putus seperti itu. Mohon diulangi lagi tadi selain ada tali pita-pita diikat begitu. Jadi ruangan khusus itu maksudnya ruangan yang tidak membahayakan anak dan orang lain. Jadi tidak usah terlalu besar, misalnya ruangan 2x3 begitu. Cuman seluruh dinding ataupun alas itu dengan busa yang 5 cm itu ya. Jadi anak itu merasa tenang. Kalau dia memukul, melempar kan tidak sampai membenturkan kepala ke dinding, tapi ke tempat busa itu tadi. Sehingga anak itu merasa tenang dan emosinya terkendali. Kalau tadi mengenai anak itu lapar, kemudian marah, itu sebaiknya jangan diberi makan. Sistem token ekonomi saja. Kalau dia berperilaku negatif, sudah tenang, ya ibu hukum misalnya, karena kamu tadi teriak-teriak, memukul, jadi nggak usah ikut di kelas dulu, supaya anak itu tahu. Kalau tidak, ibu itu maksudnya baik, saya tahu. Tetapi anak ini, oh kalau marah, aku kok dapat reward ya Bu ya.
Ya, rewardnya berupa dapat makan. Nanti dia akan menggunakan alibinya itu. Dan juga ibu harus mendekatkan ke komunikasi dengan orang tua ibu. Nah, makan itu kan simbol kasih sayang. Ada ini Bu, komunikasi dengan orang tua yang kurang, perhatian orang tua yang terlalu kaku tadi ya, pola asuhnya bagaimana. Karena ibu tadi usahanya sudah maksimal ya Bu. Saya bisa memahami karena saya sering ke SD inklusi itu, bahkan seorang guru sudah mengabdi anaknya ya dipukul sama teman-teman yang ABK tadi. Iya, dokter. Memang anak ini setiap kali kita tanyakan, memang dia bilang saya tidak disayang seperti itu. Memang setelah kami menanyakan ke orang tuanya dan melihat kesehariannya memang kurang kasih sayang dan sering ditinggalkan gitu, dokter pergi kerja begitu. Jadi memang faktor utamanya mungkin itu tadi kurang kasih sayang, cuman capernya dia itu menyakiti orang lain itu yang membuat kami. Ya betul. Ya. Terima kasih dokter. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Justin. Iya, berikutnya kita langsung ke Dokter Fida. Kayaknya dokter ini juga mau sharing juga kayaknya dok. Bersama-sama ini siap mendengarkan Dokter Fida. Silakan dokter. Terima kasih Bu. Selamat pagi, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya menggunakan kata shalom, Gusti berkahi. Saya salah satu pasiennya Dokter Yunias, anak saya juga pasiennya Dokter Yunias. Kami akan menceritakan supaya paling tidak sharing, supaya paling tidak Bapak Ibu juga paham bagaimana tentang anak-anak seperti ini. Anak saya namanya James, sudah umur 25 tahun dan ABK autisme. Saya juga dianugerahi beberapa anak-anak oleh Tuhan, yaitu anak-anak istimewa. Satu anak saya yang kecil itu juga dari mama papa yang married by bukan married ya, by accident. Mereka masih SMA, tetapi saya ingin bahwa anak ini diteruskan dan dididik oleh saya. Kemudian berlangsungnya waktu saya dapat 2 anak lagi yang mama papanya meninggal karena COVID. Gitu. Dan mereka semua masih sekolah. Sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang sangat sangat dinamis mendidik anak-anak seperti itu. Ketika saya terlalu memikirkan si Jim, karena Jim ini Dokter Yunia sudah tahu sendiri setiap saat, setiap waktu, ketika dia tantrum, ketika dia apa, itu saya mesti memvideokan atau memfoto, saya kirim. Bagaimana kalau begini dokter, bagaimana. Nah, inilah pentingnya orang tua ketika mengetahui anaknya, itu harus selalu berhubungan baik dengan psikiatri maupun dengan psikolog. Supaya apa? Perkembangan anak ini menjadi tidak salah. Karena Jim ini agak terlambat. Saya akui saya agak terlambat. Kemudian orang tua itu juga terdampak terhadap perilaku anak-anak yang seperti ini. Karena orang tua menjadi stres, apalagi dia orang tua yang bekerja, seperti saya, kesibukan yang luar biasa. Saya seorang advokat, seorang lawyer, saya juga seorang dosen, sehingga hal itulah yang saya juga penulis buku hukum. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya menjadi stres. Sehingga Dr. Yunias juga menerapi saya untuk supaya saya menjadi tenang menghadapi anak-anak. Karena saya sendiri, Dr. Yunias tahu sendiri, saya ini sampai ketakutan ketemu anak saya. Karena si Jim, kalau ketemu saya itu malah ribut, malah tidak menjadi baik, tetapi Jimnya malah manja, minta ini dan lain sebagainya. Beberapa minggu yang lalu, dia itu marah-marah besar. Bahkan sampai menginjak-injak kursi, lemarinya, semua sama dia dirusak. Nah, tetapi kita nggak tahu, yang hanya dia katakan adalah Jim mau laptop. Tapi ketika laptop ditaruh, dia tetap tidak mau. Jadi kita
Yaitu tadi mungkin Jim ini marah akibat dari nggak sinkron antara apa yang dia minta dengan apa yang kita berikan. Nah, ini kadang-kadang menjadi timbulnya anak itu marah gitu karena dia sudah tidak bisa menyampaikan, dianggap orang lain itu bodoh, tidak mengerti apa yang dia inginkan. Nah, inilah yang membuat ini. Nah, akhir-akhir ini yang nanti akan saya tanyakan juga sama dokter, anak ini kan sering merusak, membuat barang-barangnya baik lemari-lemari besar, jadi ketika dia itu marah, kekuatannya itu berlipat-lipat. Kita aja tidak menyangka bahwa dia bisa menggulingkan lemari, dia bisa menggulingkan meja rias, dia bisa menggulingkan kursi jati yang sangat besar. Nah, inilah yang kadang-kadang harus dipahami juga oleh para orang tua, oleh para guru, bahwa anak-anak seperti ini bagaimana mengatasinya, apakah dibiarkan. Tadi ada sedikit Dr. Yunia sudah memberikan jawaban bahwa ketika dia melakukan marah, itu jangan malah dikasih gift, karena kalau dikasih gift malah dia nanti itu sebagai alat dia untuk membuat dia semakin marah. Jadi besok-besok marah lagi, dikasih lagi, marah lagi, dikasih lagi. Nah, ini yang saya tanyakan, kemarin belum sempat tanya sama dokter. Jim ini mulai dokter lemari yang besar yang di kamarnya Jim itu mau dibanting dokter, mau dijatuhkan. Apakah lemari itu harus saya pindahkan dari ruangannya ataukah lemari itu tetap diam di situ supaya Jim mengerti bahwa itu tidak boleh, tempatnya lemari itu di situ. Kamu tidak boleh mengeluarkan semuanya dan merusak. Kami ini kalau sudah tantrum, Bu, itu sampai tangannya Jim itu ditali ya dokter, pokoknya ditali supaya apa? Karena dia suka memukul-mukul kepalanya sehingga itu juga berbahaya untuk tubuhnya. Itu. Jadi itu dokter yang saya mau tanyakan, apakah lemari atau apakah barang yang mau dikeluarkan oleh Jim dari ruangan itu diperbolehkan atau tidak, atau Jim diberi pengertian, pemahaman bahwa barang ini letaknya ada di sini. Jadi kami tidak menakut-nakuti Bapak Ibu yang lain, secara dini anak-anak diketahui, secara dini kita pergi psikolog atau pergi psikiater itu adalah hal yang terbaik daripada terlambat. Karena kalau terlambat, kita itu akan kesulitan untuk menangani anak-anak ABK, khususnya autisme, karena dia akan menjadi kuat, akan menjadi semakin ini. Bukan saya mengatakan bahwa mungkin pernah melihat film Glass, seolah-olah film itu adalah khayalan biasa, tetapi ternyata Jim ini dengan memang anaknya tinggi, besar, ganteng, tidak terlihat sama sekali. Tapi dia bisa merobohkan segala macam barang-barang baik itu besar. Sehingga ketika saya melihat, loh kok ini mulai dia melirik ke lemari, kok mulai ini. Jadi kami pepetkan semua lemari-lemari itu ke tembok. Supaya dia tidak jatuhkan, karena itu juga membahayakan untuk orang lain dan membahayakan untuk dirinya sendiri. Demikian mungkin sedikit sharing dari kami untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, untuk para guru sekolah, lebih dini menangani anak-anak seperti ini, ABK, hiperaktif, autisme, atau Down syndrome. Kalau Down syndrome lebih tenang, tidak lebih ini. Mungkin demikian ya dokter. Cuman itu dokter yang saya mau tanyakan, apakah barang ini tetap saya taruh di lemari itu, atau barang ini harus saya keluarkan dari lemari? Ini sebagai ini. Terima kasih Bu Monik ya, atas kesempatannya untuk saya. Mohon maaf ini saya tidak terlalu bagus dalam berpenampilan karena sedang menunggu Mama habis operasi ini di Pineng. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Bapak, Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Dokter Yunis. Wah, ini karena dipimpin moderator yang cantik, jadi pertanyaannya bertubi-tubi. Iya dok, ini pertanyaannya banyak di kolom chat ini. Nah, saya juga salut loh dengan guru dan orang tua ya, seperti Bu Ifida ini pemuka dalam pendidikan, tapi dia merasa ini ya perlu untuk menyampaikan hal-hal yang ini biasanya privacy. Ini intinya sudah normalisasi orang tua yang bisa menerima anaknya secara apa adanya dan menyadari kesalahannya di masa yang lalu
untuk diperbaiki di masa saat ini. Nah, memang anak-anak dengan autisme itu dia ciri khasnya kan keteraturan, kerapian. Nah, kebetulan ini kan baru pindah ya Bu Ifida dari rumahnya neneknya tuh panggilannya Mami ke rumahnya Mama yaitu Bu Ifida. Mungkin dia ini ya kan beradaptasi kok beda ya tempatnya Mama ini sama Mami gitu ya. Kalau Bu Ifida ini orangnya rapi, tapi memang barangnya kelihatannya banyak dan penuh begitu. Anak kolektor benda-benda yang bersejarah juga. Itu mungkin apakah James itu merasa ini ya geraknya itu kurang gitu ya Bu ya. Biarkan dia diberikan ruang yang agak bebas sehingga dia bisa nggak tantrum, nggak marah gitu ya. Mungkin bahasa Jawanya sumpek begitu. Memang saat dia tantrum itu kita tenangkan, tapi kita cari kenapa penyebabnya kok anak ini menjadi tantrum begitu ya. Karena James ini anaknya sangat kooperatif Bu Monik. Saya ya terharu. Ada yang mau meneteskan air mata kalau marah. Sama pengasuhnya itu diteleponkan video call. Dia tuh bisa bilang loh, James itu nakal. James marah-marah, James diikat. Dia menyerahkan kedua tangannya untuk diikat. Nah, pengasuhnya itu saat itu namanya Mbak Iin itu sudah diajarin mengikatnya tuh ya enggak wapet gitu ya kayak di pita gitu tuh, kemudian di ini sudah itu enggak sampai 5 menit sudah James sudah enggak marah-marah. Kemudian dia minta berdoa. Jadi anak autisme itu sebetulnya juga pintar loh seperti yang lain. Nah, itu kebetulan memang James ini fase dewasa awal gitu Bu Monik. Mungkin ada Oh ya, lebih ini ya. ya. Dan kalau Bu Monik cerita-cerita sama anaknya tuh menyenangkan. Ya, dia kalau marah ya ngaku marah. Dia berdoa. Itu kan berarti dia insight-nya ya pemahamannya kan bagus itu. Tapi kalau lingkungan nggak paham, dia semakin dikerasi, maka dia akan semakin tantrum. Gitu. Apakah sekarang ini masih ada Bu tantrumnya Bu? Obat yang baru karena obat, karena obat yang lama masih ada dokter. Apakah langsung ganti obat baru atau bagaimana boleh, Bu. dokter? Boleh diganti yang baru nanti. Langsung ya dokter. Mulai besok saya ganti yang baru dokter. Iya. Jadi memang ganti-ganti obat ya dokter untuk menyeimbangkan atau untuk ini dengan James. Variannya bersama. Jadi memang perubahan situasi itu membuat anak-anak istimewa ini perlu beradaptasi begitu. Iya dokter. Ifida ini orangnya baik, kadang nggak tega begitu ya Bu ya. Ketika tantrum belikan laptop, ini sekarang sudah agak tega. Kasihan juga. Memang anaknya tuh manis, bukan anak yang, bukan anak yang suka membangkang, melawan. Dia nggak bisa ini ya. Secara perkembangan tadi kan masuknya masih pra-operasional. Jadi apa-apa dicurahkan dengan marah. Tapi dia tahu kalau marah itu salah. Gitu. Tidak baik. Hal yang paling istimewa adalah setiap malam itu sebelum tidur dia berdoa dulu sebelum membaca Alkitab, kemudian dia doa tidur. Itu harus dilakukan setiap malam dan itu dia minta dokter. Membaca, berdoa, membaca Alkitab. Nah, itu setiap malam yang dia lakukan. Nah, itu yang paling istilahnya saya merasa bahwa Tuhan pasti punya jawaban untuk James karena dia selalu meminta kepadanya. Itu aja yang membuat kami itu kuat dalam setiap langkah untuk mendidik James. Demikian mungkin. Jadi dokter juga menerapi saya karena saya sendiri juga dalam kondisi juga yang stres tinggi, bahkan depresi dengan melihat kondisi seperti itu, sehingga hubungan ke ini ketika saya marah, saya membuat buku. Mohon maaf Bu Moni, kalau saya stres, saya membuat suatu buku dengan kurang lebih 250 halaman, itu bisa dalam waktu tidak sampai 1 bulan. Dan bukunya pasti bestseller. Nah ini sama dokter malah bilang jangan seperti itu. Gitu. Buku hukum loh Bu, buku kepailitan yang sangat sulit. Buku itu memang sangat sulit. Gitu.
Tapi sama dokter malah dibilang jangan loh Bu, harus ditata cara memanage gitu. Jadi jangan segan-segan seorang ibu untuk memberitahukan ketika dia depresi, karena apa? Itu berpengaruh terhadap didikannya terhadap anak-anak, hubungan dengan suami istri dan lain sebagainya gitu. Jadi peran dari psikiatri, peran dari psikolog itu sangat penting. Mungkin bagi ibu-ibu guru yang lain bisa memberi pemahaman terhadap ibu-ibu yang mempunyai anak-anak istimewa, anugerah luar biasa dari Tuhan. Demikian, dokter. Mohon maaf kalau saya ngomong nanti panjang dan lebar ini, dokter. Terima kasih keterbukaannya ya Bu ya. Matur nuwun, dokter. Ya, terima kasih Bu Ifida. Beliau ini kayaknya keren banget begitu ya, Dokter Yunias ya. Rasanya kalau ada waktu panjang gitu kita bisa sharing panjang gitu ya. Karena kan beliau ini bagian dari caregiver anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan mengalihkan ke hal yang positif beliau, yaitu mengarang betul. buku, Kalau di kita tuh kan namanya expressive writing terapi ya Dok ya. Ya. Jadi tidak usah terapi sudah dijalankan dulu gitu ya. Dulu beliaunya kalau ke Penang tuh berobat. Terus saya bilang, Bu, Ibu tuh nggak butuh obat-obat ini kok Bu, butuhnya healing apa Dok? Ya jalan-jalan Bu. Saya diajak jalan-jalan juga mau. Sekarang obatnya nggak diminum semua ya Bu, masih banyak dan sembuh. Betul ya Bu Ifida. Jadi masih di mute Bu Ifida. Obat-obat lambung itu yang masih banyak. Satu koper sudah nggak ada ya Bu ya. Mboten sudah. Obat dari dokter aja jadi lambung saya sudah tidak. Lambung saya sudah tidak naik lagi. Iya. Obatnya kok banyak sekali. Ibu ini lo nggak perlu Bu. Iya. Apa Dok obat anti stres itu? Sama krim itu membuat Ibu bahagia. Sekarang nggak diminum sama sekali. Hebat. Harus bahagia Dok ya. Amin, amin. Ini kan sudah tahu caranya bagaimana supaya tidak stres gitu ya. Saya belum sholat ini tadi pasien saya banyak. Oh alhamdulillah. Mau sholat dulu. Sholat dulu nggih. Enggak apa-apa kali biar tenang dulu nggih. Oh iya. Ada dokter. Iya. Baik. Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Saya tidak membacakan semua begitu karena melihat waktu yang juga cukup mepet. Jadi Bapak Ibu, tadi Dokter Yunia sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu bisa telemedicine di kontaknya Mitra Keluarga Kenjeran, kemudian di My Siloam ya, My Siloam ini di daerah Siloam Gubeng. Kemudian untuk kontak media sosial, apakah dokter ada? Saya ada di IG, saya juga boleh kalau mau di follow. Iya. Oh iya, boleh Dok. Kalau untuk sekolah-sekolah nanti bisa dikirim lewat Komunik ya, PPT-nya. Nanti Bapak Ibu kami akan kirimkan begitu ya media sosial milik Dokter Yunias apabila Bapak Ibu ingin melakukan komunikasi secara intens dan detail begitu bisa langsung melalui media sosialnya. Oke, baik saya akan menjawab pertanyaan yang paling awal. Dokter, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling awal dari Bu Audina Salsabilan. Jadi bagaimana saran terkait pola asuh anak yang beragam? Jadi ini seperti yang dokter sampaikan tadi itu ya, anak di rumah itu ada ayah, ibu, begitu dan kakek, dan semua memberi nasihat ini Dok, gitu ya. Kemudian akhirnya anaknya menjadi tidak patuh dan karena merasa ada yang membela, mungkin akhirnya nggak patuh sama orang tua karena ada kakek nenek yang membela begitu. Nah ini kira-kira bagaimana ini Dok? Iya, itu memang yang lazim ya terjadi di itu karena kan itu yang penting ada batasan yang tegas dalam keluarga tuh. Seperti pada acara ini kan Bu Monik sebagai moderator, jadi kami mau ngobrol sama Bu Niken, terus Bu Ivon misalnya harus seizin Bu Monik. Tujuannya kan bukan monopoli, supaya diskusi ini berjalan lancar. Jadi harus ditentukan siapa leadernya, terus siapa juru bicaranya,
nanti terus komunikasinya tuh lewat mana, begitu ya. Terus juga kalau anak misalnya minta sesuatu lewat satu pintu, oh nanti tanya ayah dulu misalnya ya. Jadi semua ayah, tapi ibunya nggak boleh di belakangnya tiba-tiba nggak usah bilang sama ayah loh, atau biasanya neneknya ya. Ini tak belikan aja, wis mau murah loh, ibumu rewel, si anaknya itu. Kan tentunya milih yang ini ya, yang paling ringan gitu ya dalam hal ini. Jadi disiplin yang seragam sepantasnya sesuai usia anak akan membuat anak tuh tumbuh kembangnya optimal dan anak menjadi lebih percaya diri begitu. Iya. Ya. Baik dok. Untuk berikutnya ini dok, dari Bu Sri Rezeki, beliau bertanya bagaimana mendiagnosa untuk anak yang mengalami speech delay. Kemudian apakah ada pedoman dalam menentukan seberapa sering dan panjang durasi terapinya dan perlu dilakukan oleh pasien begitu. Terima kasih. Untuk speech delay itu memang penyebabnya banyak ya. Belum tentu autisme, bisa karena pola asuh, bisa karena stimulasi, jadi bisa penyebabnya ada gangguan di organik atau gangguan psikologisnya. Nah, untuk itu makanya kita perlu kerjasama terpadu. Nah, untuk penegakan diagnosis itu pada anak juga perlu waktu ya, tidak bisa satu kali ketemu terus langsung diagnosis. Untuk penanganannya berapa lama itu juga tergantung kasusnya. Ya. Seperti yang tadi diceritakan oleh guru-guru itu, ada anak yang mudah begitu ya, ada yang sukar. Tadi kan bagus sekali pertanyaannya kan bertahap. Ada yang hiperaktif aja, tapi ini ada yang tambah tantrum gitu ya. Jadi tergantung juga bagaimana kepatuhan anak terapi, juga bagaimana perbaikan pola asuh dari orang tua, terus juga dukungan keluarga besar dan lingkungan. Itu nanti juga yang menentukan. Kalau berapa kali ya tidak bisa dipastikan, tergantung dari kerjasamanya mereka semuanya begitu. Karena kalau seperti yang dicontohkan Bu Ifida tuh autisme tapi yang high functioning, jadi anaknya tuh sebenarnya pintar, makanya dia tahu. Karena pendidikan moralnya kan bagus, dia tahu loh kalau salah, dia nggak benar. Dan dia bisa tahu orang yang baik, yang sayang sama dia, yang enggak tuh juga tahu. Begitu. Terima kasih Bu Moni. Baik, terima kasih dok. Nah, ini berikutnya dari Ibu Yohana. Dari kapan? Ya, dari kapan kita harus mulai untuk mengkonsultasikan anak kita, gitu ya, ke psikiater supaya tidak terlambat dalam penanganannya. Kemudian apakah benar anggapan masyarakat jika dibawa ke psikiater dan diberi obat, kedepannya akan ketergantungan begitu. Begitu dok, mungkin bisa dijawab dulu. Iya. Jadi kalau kunjungan ke psikiater itu sesuai indikasi. Apabila dilakukan assessment oleh guru, orang tua, ada gangguan misalnya gangguan belajar, gangguan emosi, perilaku, kan biasanya ke psikolog dulu ya, kemudian ke psikiater kalau memang perlu penata laksanaan lebih lanjut. Dan untuk obat-obat yang diberikan itu sudah di-approve oleh FDA, jadi tidak menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Ini dijelaskan Bu Ifida tadi, obatnya itu ya tergantung kebutuhan. Kadang dosisnya kalau tantrum sekian, kalau enggak ya bisa disape begitu. Jadi tidak usah takut ketergantungan ya. Pengalaman tadi kan yang cerita pasiennya sendiri bahwa yang obat satu ini koper bisa akhirnya kan lepas kalau memang tidak ada indikasi ya tidak usah diminum begitu. Tapi kalau memang anaknya hiperaktif, impulsif, terus nggak diterapi kan nanti terlambat ya dalam ini penanganannya. Gurunya juga susah, psikolognya juga pusing kan begitu ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya dok, ini ada berikutnya dari Ibu Audina Salsabila, Jakarta. Beliau bertanya, apakah bisa seseorang
seorang anak berkebutuhan khusus mengalami tumpang tindih gejala, komorbid mungkin maksudnya dok, sehingga sulit dideteksi. Semisal didiagnosa hiperaktif, namun di sisi lain ternyata juga termasuk di spektrum autism. Kemudian jika memang bisa terjadi, bagaimana penanganannya? Lalu apakah harus satu persatu atau secara stimulan saja yang lebih baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak-anak ke depannya? Terima kasih. Memang penanganan anak tuh harus sifatnya terpadu ya. Iya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan bisa menambah wawasan orang tua, bisa meningkatkan semangat guru, begitu ya, bahwa masih ada jalan keluar. Sehingga dengan penanganan terpadu itu nanti anak-anak bisa mendapatkan output atau luaran yang lebih baik. Nah, seperti diceritakan tadi, Bu Justin, kasihan dengan kalau di rumah itu loh nggak marah, tapi kalau di sekolah loh, aku loh dipukul dia sakit ya tentunya kalau anak 4 tahun tuh tenaganya juga ini. Jadi memang perlu penanganan itu bersama-sama. Yang ditangani itu sebetulnya tidak hanya anaknya saja, tapi juga orang tuanya, keluarga dan lingkungan. Yang penting hindari stigma, tadi bagus ya, anak-anak istimewa loh. Saya nggak bilang ABK. Itu sangat luar biasa. Terima kasih. Iya. Iya. Berikutnya dok, saya langsung mengambil pertanyaan dari Dr. Mike Herlina. Beliau memiliki anak 11 tahun usianya, perempuan yang didiagnosa ADHD. Sekarang sedang menjalani neurofeedback terapi, ya, dan minum prohiper. Kemudian setiap pagi minum prohiper. Kemudian ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama, setiap pagi anak saya selalu marah. Alasannya karena dia masih ingin tidur. Sudah saya bangunin untuk persiapan sekolah. Tidurnya jam 9, kemudian dibangunkan jam 6. Apakah ini adalah salah satu tanda dari ADHD yang belum terkontrol ya dok? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaan pertama dok. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menemukan talenta pada anak? Dia mengalami ADHD dan juga borderline. Jadi ini ada komorbidnya. Kemudian sampai saat ini beliau belum menemukan talentanya, begitu dok. Dan yang terakhir pertanyaannya, di slide yang dokter sampaikan tadi, untuk yang ADHD 80% bisa berlanjut sampai dengan dewasa. Apakah itu berarti 20% kasus bisa sembuh? Bagaimana caranya dok supaya ADHD pada anaknya beliau tidak berlanjut sampai dengan dewasa? Begitu dok. Terima kasih. Jadi ADHD itu memang kasus yang paling banyak dijumpai di praktek klinik. Tetapi yang disebut ADHD itu minimal di 2 setting. Nah, apakah putranya ibu itu di rumah dan di sekolah itu perilakunya sama? Di rumah juga tidak memperhatikan, sering membangkang, nggak mengerjakan PR, sering berantem dengan adiknya atau kakaknya. Di sekolah juga banyak ngomong, sulit memperhatikan. Tadi yang disebutkan Bu Anu ya sama Bu Justin tadi suka ini loh sama Bu siapa tadi Bu Alfrida ya sering main ke kelas sebelah itu ya. Apakah ada seperti itu? Kalau itu dan di 2 setting ya pasti. Kalau untuk terapinya, prohipernya itu dosisnya berapa? Apakah ibu pernah memberikan di malam hari kok dia tidurnya dari jam 9 sampai jam 6 kok masih ngantuk ya? Karena prohiper itu stimulan. Jadi tujuannya meningkatkan konsentrasi. Pemberiannya tuh pagi dan siang aja. Jadi kalau sore tidak usah diberikan, nanti anaknya nggak bisa tidur.
Gitu. Ini kayaknya pagi saja, Dok, setiap pagi. Pagi sudah benar. Jadi seperti itu. Kalau untuk membangunkan, mungkin karena dia males menghadapi tugas, ada teknik membangunkannya tuh tidak langsung, mungkin mulai jam 5, nanti tinggal berapa menit tuh. Sehingga anaknya tuh tidak marah. Kalau masih marah, di terapi perilaku ya. Misalnya kalau tantrum gitu karena sudah 11 tahun jadi kesenangannya anak yang dihapuskan. Misalnya tidak diajak nonton atau tidak diajak makan bersama supaya anak itu paham. Nah, untuk talenta mungkin karena ADHD-nya masih menonjol jadi kita tidak keluar itunya ya talentanya. Untuk IQ borderline-nya belum tentu loh Bu, borderline mungkin Ibu kan tes psikologi tapi kondisi anaknya ADHD-nya belum tertangani jadi ya hasilnya mesti nanti borderline ya. Biasanya kalau kami ya dengan psikolog itu bekerja sama. Bu tahan dulu tuh tes IQ itu kan setiap saat bisa berkembang. Ibu kita terapi dulu lah 2 bulan lagi loh. Nanti Ibu baru tes psikologi. Ternyata benar loh 105 kan. Kalau Ibu tes yang dulu masa kalau 84 kok anaknya kok bisa cerita, bisa storytelling itu enggak cocok. Kalau orang tua tidak tergesa-gesa maka akan sesuai gitu Bu hasilnya. Terus kalau ADHD kan memang ada yang berlanjut sampai dewasa. Kalau sembuh total biasanya nggak ada Bu, tapi tinggal gejala sisa. Misalnya inatensi, itu biasanya gitu. Loh lupa ya, nanti akuanya ketinggalan, terus kacamatanya ketinggalan gitu Bu ketika dewasa. Kalau hiperaktif dan impulsivitasnya berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Mungkin beberapa dari kita juga ada gejala sisa dari ADHD ya. Tapi senyampang masih bisa berprestasi, tidak mengganggu lingkungan, itu juga nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak usah berkecil hati dan tolong anaknya jangan di stigma. Wah dia ini. Karena dia menjadi anak ADHD itu cukup menderita. Duduk ya bosen, jalan-jalan kena marah, terus sering dibully teman, kasihan juga. Jadi kita mensupport dia tadi ya. Seperti guru-guru tadi, jalan ke tempat kelas lain nggak apa-apa, pokoknya diem gitu ya. Ada yang ngajarin juga supaya nanti ini kamu yang bagian ini ya, ngantarkan surat apa-apa. Jadi anak itu merasa dihargai, dilibatkan dan tidak berbeda dengan temannya. Intinya itu dilibatkan, dicintai dan dihargai gitu Bu. Apapun mereka itu adalah menurut Bu Justin tadi adalah mereka anak-anak yang istimewa. Ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, mungkin Pak Septa muridnya juga beberapa nakal tapi berprestasi ya Pak ketika kuliah ya Pak. Iya. Ya, sama seperti Dr. Yunia sih berprestasi. Mungkin adik-adik juga. Iya. Baik. Itu Dok untuk pertanyaannya ini saya cut karena memang waktu sudah menunjukkan jamnya begitu. Iya, Bapak Ibu nanti saya akan teman-teman panitia akan membagikan untuk media sosialnya. Nanti saya menerima media sosialnya Bu Yunis dari Pak Septa ya, Dokter ya. Oke, bisa nanti ya. Ya, baik. Mungkin Dr. Junias, mohon maaf, mungkin bisa dituliskan di kolom chat sini Kak Dokter, mungkin Instagramnya. Oh, langsung di langsung ditulis chat saja. Nanti mungkin para peserta, Bapak Ibu mungkin bisa langsung follow nih. Mungkin bisa mengikuti ini perkembangan. Ini sederhana Pak orangnya, biar nggak lupa-lupa. Iya. Ya, Bapak Ibu, materi yang kita dapatkan pada siang hari ini sungguh sangat berguna begitu ya. Karena tadi juga ada banyak yang sharing sehingga bisa langsung kita terapkan begitu. Beberapa cara dari Dr. Yunias berkaitan dengan bagaimana cara kita mendampingi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Mohon izin juga Dokter, ini para peserta meminta materi nanti untuk bisa
dibagikan karena mungkin para peserta ini juga tadi kan agak lebih cepat begitu Dok. Jadi kalau ada dapat materi mereka kan bisa membaca kembali begitu. Kemudian mari sama-sama kita juga peka di lingkungan kita Bapak Ibu gitu ya. Kita juga tidak memberikan stigma negatif kepada anak-anak kita yang istimewa begitu ya. Jadi kita menyebutnya istimewa karena memang benar-benar kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan mereka anak-anak yang istimewa. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kami mengucapkan kepada Dr. Yunias yang pada siang hari ini sampai dengan sore mau berbagi begitu ya kesempatan yang luar biasa. Kemudian tadi juga dapat salam dari Romo Paulus karena beliau sedang mengikuti acara yayasan begitu dokter, tidak bisa menunggu sampai dengan selesainya acara begitu. Baik Bapak Ibu, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini kita akan tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Septa. Kepada Bapak Septa, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Monik. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Yunias. Luar biasa sekali ya. Kami menambah banyak hal baru juga. Dan terima kasih tim dari Dr. Marga, Dr. Julia, dan para tim dokter yang sudah bersedia untuk berbagi sehingga acara pada siang hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Dan semoga yang bisa kita dapatkan hari ini bisa menjadi referensi bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai pendamping untuk anak didik kita yang memiliki keterbatasan atau merupakan anak kebutuhan khusus. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Doakan saya pimpin secara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, pujian dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hingga kami bisa bersama berkumpul di sini untuk mendengarkan webinar yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunias. Tuhan, ajarilah kami menjadi semakin belajar dalam memahami anak-anak didik kami. Ajarilah kami untuk menerima segala keterbatasan anak didik kami, dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk menjadikan anak kami menjadi pribadi yang bertumbuh dan menjadi pribadi yang seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Dr. Yunias, Dr. Marga, Dr. Julia, dan dokter yang sudah membantu acara pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka, memberikan kesehatan, dan selalu menjadi Engkau memberkati mereka. Ya Tuhan, kami juga nanti lagi akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai kami semua, jagalah kami selalu, agar kami selalu bisa dalam keadaan sehat, dan bisa juga berjumpa dengan orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan yang penuh bahagia dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Vincentius, doakanlah kami. Santo Audasius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, bisa kita open cam karena mungkin panitia bisa mengambil gambar, begitu? Iya, baik Bapak Ibu. Silakan untuk open cam ya, akan saya ambil gambar. Ya. Ya, sebentar Bu Monik. Ya, baik Bapak Ibu, silakan untuk open cam. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan ambil gambarnya. Bentar. Ya, terima kasih. Saya akan ambil gambarnya. 3, 2, 1. Ya, slide pertama. Kemudian saya lihat kedua. 3, 2, 1. Ya, slide ketiga. 3, 2, 1. Terima kasih, Bu Monika. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati, selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ivida. Terima kasih. Semua Bapak Ibu, semangat. Terima kasih. Semangat menghadapi anak-anak ABK, ibu-ibu guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dokter Marga, masih gabung ya Dokter Marga?
Dokter Marga kayaknya udah nggak ngeliatin. Terima kasih teman-teman di Batu Licin, terima kasih. Bu Dwi, Bu Justin, terima kasih. Teman-teman di SD, Bu Alfrida, terima kasih. Terima kasih untuk orang tua yang sudah hadir. Tunggu undangannya. Ya. Siap. Nanti undangan secara virtual. Terima kasih Bu Justin. Sampai jumpa nanti di Batu Licin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Junias sudah hadir, Terima kasih, sudah memberi Dokter. materi kita. Ini sepertinya mau ada acara ya Dokter ya. Izin live ya, Bu Monik. Iya, terima kasih, dokter, Bu terima Ida, kasih. Dokter Ida. Nanti saya izin menghubungi dokter. Monggo, nomor saya bisa dicatat, monggo, enggak apa-apa. Oh iya, Pak Septa 081 Oh iya. atau di Dokter Yunias juga ada Oh iya, 081 siap. Ya. 081 249 39 8-nya 4 kali. Oke, baik. Terima Oke, kasih, matur nuwun, saya Dokter izin Evida. live. Ya. Terima kasih Bu Kalau Evida. perlu ada, Terima nomor kasih. saya juga ada di Dokter Yunias. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya. Selamat Ya. siang, Gusti Saya berkah. Enzum ya. Terima kasih Bu Monik. Saya Enzum ya. Terima kasih Pak Septa. Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Tuhan Selamat berkati. siang, Tuhan memberkati.